ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ditambahkan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Demikian juga marilah kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, perantara sampainya risalah, sampainya Islam ini kepada kita sampai hari ini. Maka benar-benar diutusnya Rasul kepada kita ini adalah nikmat terbesar. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membimbing hati-hati kita untuk bisa meluruskan niat-niat kita pergi ke majelis ini, sehingga nantinya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertemuan yang lalu kita masih membahas pasal izalatun najasati wal asya'in najasah. Wal asya'un najasah, menghilangkan najasah dan hal-hal yang termasuk najasah. Kemarin kita telah membaca di antaranya hal-hal yang beliau garis bawahi, mu'alif yakni Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, adalah syariat tidak menetapkan jumlah ketika mencuci najasah kecuali hanya pada najisnya liur anjing, sehingga intinya ketika najasah itu zatnya itu sudah hilang maka sudah dianggap suci, atau sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah caranya, mungkin hanya dikerik saja atau cuma disiram saja, maka jika sudah diikuti caranya seperti itu maka cukup. Di antara yang kemarin kita baca hal-hal yang termasuk najasah, yang pertama apa? Yang pertama paling ma'ruf, najis yang paling disepakati ya, najisnya apa? Kotoran dan kencing manusia. Kemudian
darah yang disepakati kenajisannya darah haid saja. Kemudian di sana juga diperselisihkan, akan tetapi yang rajih darah yang najis adalah darah ketika hewan disembelih. Nah, yang mutlak yang mengalir ketika disembelih itu damu masfuh, darah yang mengalir ketika disembelih ini juga najis. Adapun darah manusia ini suci, yang rajih suci dengan dalil-dalil yang banyak yang secara umum dialami oleh para sahabat pada waktu itu. Mereka sholat dalam keadaan terluka di tubuhnya ketika selesai berperang. Ada yang dipanah dalam kondisi sholat, mereka tetap menyelesaikan sholatnya. Itu terjadi di masa Nabi dan tidak diingkari oleh Nabi, dan berbagai dalil yang lain. Kemudian termasuk najasa adalah kotoran dan kencing hewan yang tidak dimakan dagingnya, yang haram dagingnya. Karena di sana terdapat riwayat sekelompok sahabat yang baru hijrah ke kota Madinah kemudian mengalami demam. Ya, enggak kerasan di kota Madinah, kemudian demam. Obatnya Rasulullah menyuruh minum kencing sama susunya onta. Nah, ini dari kisah ini, hadis ini, maka ulama menyimpulkan termasuk juga perintah Rasul untuk sholat di kandang kambing, tempat diikatnya kambing. Ini juga termasuk yang dijadikan dalil sucinya kotoran dan kencing hewan yang dimakan dagingnya. Karena Rasulullah melarang berobat dengan yang haram. Jadi tidak boleh alasannya berobat awake meriang membene apa anggur yang biasa diminum sama berbintang. Tidak, saya pernah sering lihat bisa dipaket itu. Karena apa? Rasul melarang orang berobat dengan yang haram. Kemudian, maka kalau kencing dan kotoran, maka jenengan misalkan berjalan kemudian menginjak kotoran ayam, maka sebenarnya tidak najis, tapi memang kotor secara tabiat saja. Kemudian yang kelima yang disebutkan oleh saya di sini, wasibau kulluha najasatun. Nah, ini sibak itu binatang buas. Jadi kalau dia hewan darat, dia punya taring yang tajam untuk menerkam mangsanya. Ini binatang buas. Kalau dia bangsa burung, dia punya cakar yang tajam untuk mencakar mangsanya juga. Tetapi apa yang disebutkan oleh saya di sini tidak disepakati oleh para ulama. Bahwasanya di antara mereka menyebutkan pendapat ini bahwasanya binatang buas itu haram. Tetapi yang lain menjelaskan bukan haram najis. Yang najis hanya kencing dan kotorannya saja. Ada bulunya, dagingnya memang haram dimakan, tetapi kaidahnya kemarin Mas, kullu najasin haramun wa laisa kulli haramin najasun. Jadi semua yang najis pasti haram, tapi tidak semua yang haram itu najis. Tidak mesti semua yang haram itu najis.
yang mengatakan najisnya binatang buas membawakan sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Umar. Kemarin kita sudah baca di sini. Li hadisin Ibnu Umar qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yus'alu 'anil ma' yakunu fil falati minal ardi wa ma yanubuhu minas sibai wad dawab. Jadi aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang air yang ada di padang pasir atau mungkin di hutan, kemudian dilewati oleh binatang buas atau hewan-hewan yang lainnya. Faqala idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilul khabath. Jika air itu dua kullat maka tidak mudah terpengaruh dengan najis. Maka pensarah yang lainnya dari kitab ini menjelaskan di dalam hadis ini Nabi tidak merinci apa hewan binatang-binatang ini kencing di situ atau sekedar lewat saja. Maka tidak ada dikembalikan kepada kaidah tadi bahwasanya ketika tidak dijelaskan di sini maka kembalikan kepada kaidah asal tadi. Memang binatang buas itu haram dagingnya, tetapi yang haram itu tidak mesti najis. Di antaranya Ibnu Taimiyah yang memilih pendapat bahwasanya binatang buas itu suci. Seperti kucing misalkan, kucing itu juga suci, tapi tidak suci semuanya. Maksudnya bulunya, liurnya suci, tetapi kotoran dan kencingnya tetap najis. Ini sebagaimana juga harimau, mungkin singa, nah itu liurnya suci, dagingnya, bulunya suci, tetapi ya kencing dan kotorannya tetap najis. Kemudian yang keenam yang beliau sebutkan wa kadzalika maitatu illa maitatul adami wa ma la nafsa lahu sa'ilah was samaku wal jaradu fa innaha tahiratun. Demikian juga bangkai kecuali bangkainya manusia dan apa-apa yang tidak memiliki darah yang mengalir. Demikian juga ikan dan belalang. Sesungguhnya bangkainya suci. Qala ta'ala hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir ila akhirih. Surah Al-Maidah ayat 3. Dalilnya firman Allah Ta'ala diharamkan kepada kalian bangkai, darah dan yang lain ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu la yanjusu hayyan wala mayyitan. Seorang mukmin tidaklah najis ketika hidupnya dan juga tidak najis ketika wafat dan meninggalnya. Pada ucapan penulis wa kadzalikal maitatu, demikian juga bangkai-bangkai, maka semuanya najis kecuali 4. Yang pertama bangkai atau al-adami,
ya, jasadnya manusia ini suci. Ini tidak ada manusia tidak ada yang disembelih secara syar'i. Ada ya, berarti yang di kisos itu berarti disembelih secara syar'i ya. Karena makna bangkai itu man mata hadfa'an fihi bighairi dzakatin syar'iyyah. Jadi bangkai itu hewan sesuatu yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Nah itu bangkai. Termasuk juga yang dihukumi bangkai itu kalau bagian tubuh hewan itu dipotong ketika hidup tuh. Pengen punya otak, pengen tak potong punuknya dulu. Nah, ini bangkai hukumnya. Atau yang sejenis itu. Pengen rujak cingur, dipotong cingurnya dulu. Itu juga hukumnya bangkai. Jika bagian tubuh hewan dipotong ketika hidup. Nah, sembelian yang syar'i dia ada pembahasannya juga di babnya adalah udhiyah tentang sembelihan. Jadi mengalirkan darah. Jadi memotong dua pembuluh darah dan saluran makan serta saluran nafas. Dan ini sudah disyariatkan 1400 tahun yang lalu. Sementara orang-orang barat itu baru meneliti ternyata kenapa kok efeknya apa ketika darah itu semuanya dikeluarkan, dagingnya menjadi sehat. Ketika hewan mati, darah masih dalam jasadnya, dalam tubuhnya, maka ini menjadi tempat yang terbaik tumbuhnya bakteri. Sehingga sembelian yang paling bagus itu sembeliannya muslim, caranya muslim. Hadis jadi yang pertama jasad manusia sudah meninggal ini suci berdasarkan hadis tadi dari Abu Hurairah, al-mu'minu la yanjusu hayyan wala mayyitan. Wasaniya ma la nafsa lahu sa'ilah ma laysa lahu jamun kadzuba wal ba'udi wal hunfasa wa nahwiha. Jadi hewan serangga yang tidak mengalir darah di dalam tubuhnya seperti lalat, nyamuk, sejenisnya, coro, kecoa, wanahbiha dan yang sejenisnya. Idza waqa'at fil ma'i fa innahu la yatanajjas. Jadi jika tadi bangkai-bangkai itu jatuh ke air maka tidak menyebabkan air itu menjadi najis. Li'anna maitataha tahiratun, karena bangkainya itu suci. Sebagaimana hadis tadi, atau hadis yang disebutkan tentang lalat yang masuk ke dalam minuman, itu hadis Abu Hurairah. Idza waqa'at dhubabu fi syarabi ahadikum falyablishu. Nah ini di sini kalau ada lalat jatuh ke minumanmu maka celupkan sekalian. Summa liyanzi'ahu, kemudian kau buang. Fa inna fi ihda janahaihi da'un wal ukhra shifa. Karena di sisi sayapnya itu ada penyakit dan di sisi yang lain ada obatnya. Fa'amara, ini akhrajahul Bukhari. Fa'amara bi ghamsihi wa idza ghamasa fi syarabi al-hal fa innahu sayamut. Jadi kalau kemudian diperintahkan untuk menenggelamkannya. Seandainya ini minumannya panas, kemudian kopi atau teh yang panas ditenggelamkan pasti mati. Ya, jadi bangkai, tapi tidak masalah. Karena kalau itu najis, maka Nabi tidak akan memerintahkan hal tersebut.
Kemudian yang ketiga dan keempat adalah ikan dan belerang. Berdasarkan hadis Ibnu Umar. Kemudian juga berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas. Yang bersama dan baik. Hadisnya yang berbunyi dari Rasulullah SAW bersabda, ukhilat lana maitatani wa damani, fa amal maitatani al-jaradu al-qutu wal jaradu wa amal damani fal kabid wa tihal. Jadi dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai adalah khut, yaitu ikan, wajarat belalang. Adapun 2 darah di sini adalah kabid, yaitu hati, dan tihal, limpa. Ini riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah. Jadi kalau yang sering kita dengar di dalam hadis inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu fa hiya qalbu, itu maknanya jantung ya, maknanya jantung. Ketika dikatakan la sumiyat qalbu litaqallubi, jadi jantung itu dinamakan qalb karena berbolak-baliknya. Jadi yang bergerak itu bukan hati tetapi jantung. Nah, ini sudah dibahas banyak ulama dan juga asatidz menjelaskan tentang hal ini. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya hati dan juga limpa, termasuk juga organ dalam yang lain, ini juga halal meskipun banyak di situ darah. Sehingga berdasarkan kisah kemarin, Aisyah ketika menceritakan memasak itu kuahnya berwarna kekuningan. Ini menunjukkan tidak mesti harus dicuci sampai bersih, karena itu dimaafkan, darah yang sedikit dimaafkan. Kemudian Syekh berkata pada selanjutnya, wa amma arwasul hayawanatil ma'kulati wa abwaluha fa innaha tahiratun. Adapun kotoran hewan-hewan yang dimakan dagingnya dan juga kencingnya maka suci. Seperti kita singgung tadi, berdasarkan beberapa kisah yang terjadi di masa Rasulullah tentang bolehnya atau diperintahkannya untuk meminum kencing unta dan susunya. Dan kemudian Rasulullah dikisahkan berdoa kepada Allah agar memindahkan demam ini ke kota Juffa kalau nggak salah. Jadi orang datang setelah itu, datang ke Madinah nggak lagi ada yang demam. Kalau itu Rasulullah tidak memindah, mungkin jenengan yang umroh haji itu bisa jadi sampai sana demam dulu, karena tidak sesuai dengan suhunya. Tapi alhamdulillah hari ini jarang, masih ada yang sakit, tapi tidak seperti di masa tersebut. Karena waktu itu sudah Rasulullah berdoa agar
demamnya tadi dipindah. Ini saking kasih sayangnya beliau kepada umatnya. Ini kisahnya di sini. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika qadama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nafarun minal akli awil uraina, datang kepada Nabi sekelompok orang dari Akil atau Uraina, ini nama tempat atau nama kabilah. Fa aslamu, kemudian mereka masuk Islam. Fajtahu al-Madinah, kemudian mereka tidak perasan dengan situasi Madinah, demam. Fa amaru lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil laqah wa amarahum ayyasrubu min abwaliha wa albaniha. Jadi Rasulullah kemudian menyuruh mereka untuk minum kencingnya unta dan susunya. Maka kalau ini najis, tidak mungkin Nabi menyuruh untuk meminumnya. Walau ubiha lidarurati la amarahum bi ghusli asarihi idza aradu shalah. Jadi andaikan tadi mungkin ada yang membantah, oh itu boleh karena darurat. Kalau darurat kan yang haram daging babi pun boleh dimakan ketika orang sudah tidak ada makanan lagi, sudah mau mati. Nah, misalkan di hutan nemunya teleng, maka dia boleh makan itu secukupnya. Ya namanya secukupnya, pokoknya menegakkan tulang punggungnya saja. Tidak boleh ngotrol, ikan eman-eman, kok enak gitu kan. Dibungkus saja, dipanggang dulu, diasap, kemudian dibawa. Tidak boleh. Seperti ini menunjukkan sucinya apa? Nabi tidak memerintahkan untuk mencuci bekas dari minumnya ini ketika mereka hendak sholat. Ini menunjukkan kencingnya unta tadi suci. Kemudian juga tentang ini masih tentang sucinya kotoran dan kencingnya hewan yang dagingnya halal. Ini berdasarkan hadis Abi Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sallu fi maradidil badan. Salatlah kalian di tempat diikatnya kambing. Ini hadis riwayat akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Wal amru bis salati fiha dalilun ala taharati arwasiha wa abwaliha. Ini namanya tempat pengikatan, tempat diikatnya kambing. Ya dia makan di situ, tidur di situ, atau leyeh-leyeh ya. Pasti dia akan juga buang kotoran di situ, kencingnya juga di situ. Kan nggak ada kambing pamit sama temennya, saya tak ke belakang dulu, ngisi gitu, tidak. Di situ menunjukkan sucinya tempat tersebut, meskipun ada kotoran kambing dan kotoran kencingnya. Ini dalil sucinya kotoran dan kencing binatang yang halal dagingnya. Kemudian wa maniyul adami tahirun. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu rubbahu wa yafruqu yabisahu. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, dan mani anak Adam itu suci. Mani itu bisa laki-laki dan wanita. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci ketika didapati masih basah dan mengeriknya ketika sudah kering.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian Imam Nasai, Ibnu Majah, dan ini dari sahabat Abi Sam radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Hajar berkomentar bahwasanya Imam Al-Bukhari mengatakan hadis ini hasan sahih. Jadi tidak ada yang bertanya ini, kenapa kok sering kita dapatkan hasan sahih, terkadang hasan saja. Karena kita tidak pernah belajar mustalah hadis, jadi ya terima aja lah. Jadi kan derajat hadis itu kan sahih ya, kemudian hasan. Nah, di antara sahih dan hasan ini ada namanya sahih li ghairihi. Jadi hadis hasan bertemu, beberapa hadis hasan bertemu, meriwayatkan satu hal yang sama, maka derajatnya naik menjadi sahih li ghairihi. Artinya sahih karena yang lain, ada riwayat yang lain. Kemudian hadis hasan juga begitu, di bawahnya hadis hasan itu ada hasan li ghairihi. Hadisnya dhaif. Dhaif di situ tapi tidak berat. Dhaif yang tidak bisa naik itu kalau di situ ada orang yang tertuduh berdusta. Itu sudah tidak bisa naik. Jadi kalau hadis lemah, ada beberapa jalur membicarakan satu tema yang sama, maka hadis ini derajatnya naik menjadi hasan li ghairihi. Dan terus kalau hadis sahih dengan hasan itu bedanya tipis. Jadi kalau dilihat definisinya, cuma berbeda di kekuatan hafalannya. Syarat hadis sahih itu kan ada 4. Pertama, ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua, adalatur ruwat, para perawinya itu orang-orang yang adil. Adil itu bukan adil istilahnya qadhi ya, atau istilah fikih, tapi adil istilahnya ahlul hadis. Itu artinya muslim, balik, akil ya, menjaga diri dari keharaman, juga menjaga diri dari hal-hal yang merusak kehormatan. Nah, itu adil. Kemudian yang ketiga, dhabtur ruwat. Perawi ini benar-benar mampu menjaga hadisnya. Jadi perawi menjaga hadis itu bisa dengan dhabtus shadar, bisa dengan dhabtul kitab. Dhabtus shadar itu dia hafal hadisnya. Kalau dia meriwayatkan tidak memakai kitabnya, dia betul-betul hafal hadisnya. Ada yang meriwayatkan hadisnya itu dengan membaca, namanya dhabtul kitab. Dua-duanya diterima. Syaratnya dia benar-benar bisa menjaga kitabnya itu. Jadi kitab zaman dulu ketika orang beli kitab, maka tidak kan dituliskan gitu. Maka tidak boleh serta-merta dipakai. Jadi harus ditashih dulu di hadapan penulisnya atau minimal murid dari penulisnya. Yang paling tinggi itu kalau syekhnya itu membaca, kita menyimak, membenarkan tulisan kitab ini, periwayatan. Nanti selesai dibacakan semua, maka dapat ijazah, dapat riwayat sanadnya, baru mangkul. Itu mangkul, artinya benar dia dapat sanad setelah itu. Setelah dapat rekomendasi dari syekhnya tadi, ditandatangani sama syekhnya, ditandatangani betul, tulis, tanda tangani, ini yang boleh diriwayatkan. Maka kalau kitabnya ini yang sering terjadi itu terbakar. Orang dulu belajar pakai lilin gitu atau pakai lampu minyak, ngantuk, kemudian kena kitabnya terbakar. Akhirnya karena hafalannya tidak terlalu kuat, kitabnya terbakar, akhirnya hadisnya lemah. Dan ajibnya para ulama itu mencatat siapa saja perawi yang ulama yang kitabnya terbakar itu. Dia tahu, bisa diketahui siapa saja yang belajar sebelum kitabnya terbakar,
siapa yang belajar setelah kitabnya terbakar. Ajib. Jenengan tidak akan membayangkan. Saya sendiri juga agak membayangkan bagaimana para ulama saking Allah ingin menjaga Islam itu mengilhamkan hal-hal seperti itu. Jadi kalau Dr. Soder dengan tadi memang hafalannya kuat, sikoh tadi, atau Dr. Kitab itu kitabnya benar-benar terjaga, nggak hilang, jatuh atau mungkin kena air akhirnya tintanya berobol, nggak bisa terbaca lagi. Nah itu penjagaannya dia terjaga betul. Nah itu kemudian yang syarat yang kedua tadi 5 adamul illah wa adamus sujud. Jadi adamul illah itu tidak ada penyakit yang tersembunyi yang menyebabkan hadisnya ini cacat. Dan ini yang hanya diketahui oleh pakar ahli hadis. Kemudian as-sujud itu asyad itu mukhalafatus thiqah, mukhalafatur rawi thiqah liman huwa awsaqu minhu. Seorang rawi thiqah menyelisihi yang lebih kuat darinya. Rawi thiqah menyelisihi yang lebih thiqah darinya. Nah, itu penyakit. Jadi kalau 5 syarat tadi terpenuhi maka hadisnya sahih. Nah, ketika dokter tadi tidak terpenuhi, itu khafat dobetnya penjagaannya itu lebih ringan dibanding yang sahih, maka derajatnya turun menjadi hasan. Nah, ketika dikatakan hasan sahih, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan ini imat di antara 2 hal. Yang pertama, perawinya itu ada 2 atau lebih. Satu perawi mensahihkan, para ulama itu mensahihkannya. Maaf gini, hadis ini memiliki 2 sanad, 2 jalur periwayatan. Satunya sahih, satunya dhaif. Atau cuma memiliki 1 sanad, tetapi para ulama berbeda menghukuminya. Sekelompok ulama mensahihkannya, sekelompok ulama mendhaifkannya. Menghasankannya, bukan dhaif tapi hasan. Satu menghasankan, satunya mensahihkan. Akhirnya diungkapkan dengan cara seperti itu. Hasanun sahih. Dan kita sebutkan ini juga termasuk dalam hal mimbar bersyukur pada nikmat ya. Nikmat yang Allah berikan, yang para ulama itu sampai hari ini benar-benar menjadi wasilah Allah menjaga Islam. Orang-orang liberal itu banyak mereka memberikan syubhat kepada kita yang tidak pernah belajar mustalah hadis. Mereka mengatakan apa? Hadis itu ditulis 300 tahun setelah Nabi wafat. Saya dengar salah satu mahasiswa S2, ketemu mahasiswa S2 di salah satu perguruan tinggi Islam. Makanya meskipun itu riwayat Bukhari harus dikritisi, harus dilihat dulu dan sebagainya. Kalau itu dikatakan memang oleh talibul ilmi, orang yang belajar hadis, maka kita setuju. Tetapi sebagiannya itu ini perkataan benar tapi maksudnya batil. Mereka ingin menggoyahkan keyakinan kita kepada hadis Nabi. Kalau dikatakan penulisan itu 300 tahun setelah Nabi wafat, maka dia tidak belajar sejarah penulisan hadis. Kalau dikatakan harus dikritisi, para ulama sejak dulu sudah mengkritisi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan apalagi kitab-kitab yang lainnya. Makanya itu perkataan benar, tetapi maksudnya batil. Karena sampai kapanpun kita tidak akan cukup dengan Al-Quran saja. Kita tidak akan cukup dengan akal kita apalagi. Kemudian ada sebanyak lagi apa? Namanya manusia ketika menukil perkataan dari masa ke masa, jaraknya panjang dari sumber aslinya, pasti di sana akan ada margin error yang besar, kesalahannya banyak. Ini juga subhat lagi. Kenapa bisa keluar subhat seperti itu? Karena dia membandingkan akal mereka dengan akalnya para ulama. Akalnya pendek. Para ulama Allah berikan keistimewaan. Kita itu beruntung tidak ada di masa itu. Karena kalau kita di masa itu kemudian kita meriwayatkan hadis, nanti nambahin daftar perawi yang dhaif. Kalau maudhu mungkin enggak. Karena maudhu itu orang berdusta. Orangnya terkenal pendusta. Karena hadisnya maudhu. Kalau orang tertuduh berdusta, hadisnya
mungkar, jadi sangat lemah yang tidak bisa naik lagi. Jadi ketika Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan ad-dzikra itu Al-Quran. Dalam hal ini wahyu, kalau itu dimaknai wahyu maka hadis itu juga wahyu. Makanya Allah menjaganya. Kemudian wabau, ini perkataan Syekh As-Sa'di, wa baulul gulami as-saghiri alladzi lam ya'kulit ta'ama li syahwatin yakfi fihi an-nadhu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yugsalu min baulil jariyati wa yurassu min baulil gulam, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Dan adapun kencing anak bayi laki-laki, anak kecil laki-laki yang belum makan makanan karena syahwat, maksudnya apa? Dia belum benek. Belum benek itu apapun yang dia pegang dimakan. Ini namanya bukan karena syahwat. Kalau jenengan itu makannya karena apa? Apa? Itu syahwat. Tapi anak kecil yang belum benek tadi kasih pisang goreng dimakan, kasih korek api pun dimakan. Makanya Nabi Isa itu ketika digendong sama Fir'aun, menjambak jenggotnya Fir'aun. Fir'aun aja ternyata fitrahnya itu masih lurus dalam hal melihara jenggot. Kalau Nabi kan mengatakan jenggot itu min sunatil fitrah, jenggot itu termasuk sunah fitrah. Jadi fitrah itu bisa jadi maknanya mudah menerima kebenaran, bisa jadi maknanya Islam, bisa jadi maknanya fitrah itu suatu hal yang baik yang Allah bawakan kepada anak Adam. Makanya kalau ada orang berjenggot, bukan muslim berjenggot, bukan di kelabang-kelabang gitu Pak, jenggot normalnya itu orang Yahudi, Rabi Yahudi berjenggot, dia sedang mengikuti fitrah yang Allah fitrahkan. Kalau Nabi pernah mengatakan aqful lihyah wa qasus sarib khaliful majus, panjangkan jenggot, potong kumis, selisilah orang Majusi. Loh, hari ini orang Majusi jenggotnya panjang-panjang, berarti untuk menyelisihinya kita potong jenggot. Nah, ini pemikiran yang terbalik. Karena apa? Itu fitrah yang Allah bawakan bagi manusia, bagi laki-laki itu jenggot. Kalau wanita fitrahnya klinis, tidak ada jenggotnya. Ini kecuali yang memang tidak tumbuh. Kalau tidak tumbuh, ini beda urusan. Jadi kalau wanita fitrahnya halus, lemah lembut, itu fitrah wanita. Makanya tidak boleh laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Ini dilaknat. Seperti ya hari ini rame orang LGBT, maksudnya bencong, waria. Sebenarnya laki-laki tapi ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi Musa digendong kemudian narik jenggotnya, Fir'aun kan marah, mau dibunuh. Karena apa? Semua bayi waktu itu, bayi laki-laki sudah dibunuh semuanya. Loh, ini malah selamat di istana. Jadi Allah jadikan Nabi Musa dihanyutkan, ditemu sama istrinya, dibawa ke istananya Fir'aun. Mungkin masih berangkang gitu. Akhirnya istrinya ini membela, ini nggak punya anak sudah dipelihara sampai gede ya. Dia kan belum benek gitu. Nggak percaya, coba kasih ini, kasih roti dimakan. Habis dikasih bara api, dimakan juga. Akhirnya lidahnya Nabi Musa itu rasanya cedal. Makanya doanya Nabi Musa itu Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi lepaskanlah
penekatan di lisanku. Ya qawli agar mereka paham ucapan. Itu makanya jadi Syekh di sini memberikan penekanan anak kecil yang belum makan makanan karena syahwat. Nah, ini yang cukup kencingnya itu disiram atau bahasa diperciki. Tapi an-nadhu atau yurasu itu dilewatkan air gitu. Jadi digerujuk gitu, gerujuk belum juga. Gerujuk kita aja ya, ser. Karena kalau namanya mencuci itu digosok, itu mencuci. Ya pakai pembersih atau enggak ya dikucek. Nah, itu di kalau itu permukaan digosok, kalau yang kain dikucek. Itu yuksan. Kemudian sebagaimana dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dicuci dari kencingnya jariyah. Jadi kalau yang kencing itu anak kecil yang wanita maka dicuci yuksan. Wa yurasu, adapun disiram tadi atau diperciki atau disiram dengan air tadi dari kencingnya anak laki-laki. Ini rawahu tadi Abu Dawud dan Nasa'i. Di hadis dalam Umdatul Ahkam itu disebutkan riwayat yang lain. Di seorang sahabiah datang gendong anaknya, kemudian dipangku oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabala ala sabihi, kencing pada bajunya Nabi. Nah, ini kemudian Nabi menyiramnya atau memercikkan atau menyiramnya dengan air. Kita kembali sejenak pada perkataan Aisyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalu radbuhu wa yufraqu wa yafruqu yabisahu, atau yaksilu radbahu wa yafruqu yabisahu. Jadi berkaitan dengan mani di sperma itu, kalau basah Nabi mencucinya, tapi kalau kering Nabi mengeriknya. Ini juga berdasarkan hadis Aisyah. Beliau berkata, kuntu aghsilu al-janabata min saubin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju ila salati wa in baqa'al ma'a fi saubihi. Jadi aku mencuci baju Nabi yang terkena janabah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau keluar menuju salat dan bekas air itu masih ada di baju beliau. Ini rawahu Bukhari wa Muslim. Kemudian juga dalam riwayat Muslim redaksinya laqad ra'aituni wa inni la ahukkuhu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku telah melihat ya, mani itu mengering. Wa ini aku kemudian aku mengeriknya dari baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, fayusolli fihi, afruquhu min saubi Rasulillah, summa fayusolli fihi. Jadi aku mengeriknya dari baju Rasulullah, kemudian beliau sholat dengan baju tersebut. Kemudian beliau menjelaskan, falau kana al-maniyun najasan lam iktafat bi farqihi minat thawb. Jadi andaikan mani itu najis, sperma itu najis, maka tidak cukup hanya dikerik saja. Karena kalau dikerik itu bekasnya masih ada. Kemarin sudah dibahas ya, yang najis itu yang bentuknya mirip itu namanya madi. Madi itu cairan yang lengket ya.
itu keluarnya ketika syahwat atau tanpa syahwat. Syahwat sebelum syahwat itu memuncak, jadi keluarnya hanya merembes saja. Ini kalau terjadi juga ketika orang kecapean, keluarnya tidak terasa. Misalnya bangun tidur, kemudian didapati basah di celana dalam, pakaian dalam. Ketika dicium, maka baunya kalau jenengan pasti sudah pernah cium bau sperma ya. Kalau mandi itu tidak berbau seperti sperma itu. Kalau mandi keluarnya pasti terasa, baik itu sadar atau mimpi pasti terasa. Tapi kalau mandi tidak terasa. Sadar pun hanya keluar begitu merembes. Kalaupun tidak sadar lebih lagi tidak terasa. Kemudian mani keluarnya menyebabkan futur, lemas. Ya. Nah, ini perbedaannya dengan mani dan madi. Adapun wadi itu cairan yang kental, lengket juga, keluar setelah kencing. Pernah ngalami? Pernah ngalami? Belum? Pernah. Ya, yang pernah beritahu. Hari itu najis juga. Ya. Udah, ini apa ini? Oh, mandi besar berarti gitu. Ya, enggak dikiranya harus mandi besar. Ternyata tidak, itu najis biasa dan keluarnya hukumnya seperti kencing saja, menyebabkan orang berwudu. Dia bersuci kemudian dia berwudu. Kemudian berkaitan dengan bayi tadi, kalau di hari ini ya, bayi yang masih minum ASI saja ya, jadi belum atau masih ASI eksklusif, itu yang mereka kencingnya bayi laki-laki yang masih minum ASI eksklusif tidak bercampur dengan makanan tadi. Ya, ini yang kencingnya itu najisnya ringan, hanya cukup disiram saja, tidak perlu dipucat-pucat. Hadis yang kita sebutkan tadi ini diriwayatkan dari Ummu Qais bintu Mihsan. Annaha atat bi ibnin laha saghir. Beliau datang dengan membawa anak laki-lakinya yang masih kecil. Lam yakulit ta'am, yang belum makan makanan. Bahasanya pasi, makanan pendamping pasti. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah membawa bayinya itu kepada Nabi. Fa ajlasahu fi hijrihi, Nabi mendudukkan di pangkuannya. Fa bala ala saubihi, kemudian anak ini kencing di bajunya Nabi. Fada'a bima'in fanadahu wa lam yaghsilhu. Kemudian beliau minta didatangkan air dan beliau menyiramkannya tanpa mencucinya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Baik. Ini akhir dari bab kita. Baik. Masih ada satu kalimat dari beliau Syekh As-Sadi. Wa idza zalat ainun najasati tahural mahal. Jadi ketika sudah hilang zat najasa itu, maka tempat itu menjadi suci. Yang terkena najis tadi menjadi suci. Walam yadurruhu baqa'ul launi awir rihi. Maka tidak berbahaya sisa dari warna dan juga baunya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Khawlah bidamil haid, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khawlah tentang darah haid. Beliau bersabda, yakfiki alma yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuhu. Cukup mencukupimu air, artinya cukup kau cuci, maka tidak membahayakanmu bekasnya. Biasanya ini kalau sudah mengering, misalkan diketahuinya keluarnya malam, dicucinya pagi,
pasti akan ada bekasnya, maka ini tidak bermasalah, tidak bahaya. Baik, kita cukupkan akhir dari pembahasan bab menghilangkan najasa. Pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab sifatul wudu, sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan kami bersama. Yang sering kita temuin kita ya, biasanya kadang kita sholat tanpa sengaja itu ada kotorannya cicak. Biasanya sering kita nemuin gitu loh. Itu kadang kita kesenggol atau kadang pas sujud kena di jidat kita gitu loh. Bagaimana dengan sholat kita? Mungkin ada yang tahu kotoran cicak itu, seingat saya suci ya, dimaafkan, ya, makful ya, karena dia sering berada di sekitar kita, sebagaimana liurnya kucing tadi, bulunya karena sering berkeliaran itu tidak membatalkan atau tidak menyebabkan, ya dimaafkan, najisnya dimaafkan. Mungkin begitu. Karena tidak ingat seluruhnya pembahasan ini. Itu kisah yang Rasul buang sepatu itu hadis apa itu? Kotoran manusia. Ya, kotoran manusia. Jadi al-adha itu kotoran manusia karena tahunya di tengah sholat dibuang. Mungkin Nah, untuk cicak tadi kan, kalau yang sudah mati itu najis apa? Kalau sudah tahu, karena termasuk cicak, termasuk ada darahnya? Tidak ada. Berarti tidak. Ya, cicak termasuk yang diperintahkan untuk dibunuh. Kalau bisa sekali bunuh, maka pahalanya yang paling besar. Ada yang tahu Pak sebabnya kenapa? Ya, gas yang Nabi Ibrahim dibakar itu, yang lainnya berusaha memadamkan, cicak ini meniup-niup. Meskipun tidak berefek, tapi cukup kelakuannya ini sudah tidak benar. Tokek termasuk jenis cicak. Juga sebagian ahli pengobatan ruqyah itu mengatakan tokek itu termasuk tanda-tanda bermasalah ya. Kalau banyak tokek di rumahnya, nah ini hati-hati. Mungkin jarang dibacakan Quran. Itu seperti itu. Gitu. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya tanyakan, daging kambing itu ketika menyentuh kita menyembelih menjadi baju, itu hukumnya gimana? Ketika Menyentuh di baju atau di tangan? dagingnya, Darahnya, ya, darahnya. yang mengalir Ya. tadi, ya harus dicuci. Jadi ketika hukumnya najis apa? Najis. Najis. Yang mancur itu, Mancur ketika najis. menyembelih mancur itu najis, makanya harus dicuci. Kalau Ya. yang daging. Terus? Yang nempel di daging yang dimaafkan, karena damul yasir itu tidak apa-apa. Cuci. Otomatis jadi kalau darahnya itu kalau di bacaan ada di warung-warung itu. Iya. Nah, itu jadi kalau digoreng termasuk najis ya? Ya tidak boleh. Tidak boleh ya? Iya. Kalau Haram ya berarti? ya kalau najis berarti tidak boleh dimakan. boleh digoreng tapi nggak boleh dimakan. Terus pertanyaan yang berikutnya ini mengenai ketika kita lama nggak ketemu dengan istri. Ya istri, andai kata kita merantau jauh lah, terus kita video call sama istri, lah sangat mungkin karena kita kangen lah, lah terus kita mengeluarkan air dari itu, hukumnya gimana? Itu
itu termasuk najis Ketika atau ketemu. gimana atau gimana? Ketika ketemu. Video call. Video callan, ngoten. Ya tadi kaidahnya tadi keluarnya itu terasa apa? Biasanya kalau hanya ketemu jarak jauh itu yang keluar nadi. Kecuali onani. Nah, itu keluarnya dipaksa, karena dipaksa itu mani. Tapi kalau hanya rangsangan pembuka orang jima itu yang keluar nadi. Mati. Ya. Keluarnya merembes gitu ya. Nggih. Nah, itu mati. Karena kalau mani keluarnya memancar. Ya, memancar, paham nggak ya memancar ya? Jangan pakai bahasa yang lain terlalu terlalu vulgar. Saya senang dengan bahasa fikih itu apa halus gitu, memancar, merembes, seperti itu aja. Kemudian patokannya tadi, kalau mani keluar itu menyebabkan subur, lemes. Tapi kalau mati tidak, biasa saja. Kemudian dicium baunya. Kalau baunya mani itu khas, kayak apa? Khas ya, kayak ada bau khasnya gitu. Tapi kalau mati cenderung tidak berbau, tidak seperti bau ini. Baunya kayak bau sayuran atau apa begitu kan? Baunya mani. Nanti kalau terjadi cium sendiri. Dikeringatin. Berarti kalau ngaji itu cara mencucinya berarti harus dicuci ya? Apa harus mati Tadi kering? pokoknya hilang zatnya itu. Kan tadi idza zalat ainun najasah tahura mahal. Pokoknya kalau najasah ini sudah zatnya sudah hilang, berarti sudah suci. Kemudian dia tadi dikucek, kasih sabun sampai bersih. Yang lain apa? Kalau najisnya itu pada tempat yang susah dibersihkan, misalnya di kasur kan biasanya tebel berat, itu sudah dikasih air, sudah di ini, tapi baunya tetap airnya. Salah satu cara mensucikan najasah itu dengan menghilangkannya dengan cara dijemur sampai kering. Nah, itu juga termasuk cara mensucikan najasah. Maka caranya begitu. Kalau dicuci tidak mungkin, kasur dicuci ya dijemur. Panas banter itu, jemur digebuk. Nah, itu juga cara yang disyariatkan atau dipilih oleh para ulama termasuk cara mensucikan najasah. Ini ada pertanyaan dari Umahat, Ustaz. Bagaimana hukumnya bayi yang minum susu formula? Mungkin air kencingnya. Minum susu formula. Ya, kalau susu formula berarti kan kembali, nggak minum ASI, tapi kembali ke makna tadi. Dia minumnya itu dalam kondisi dia belum benar. Jadi kalau dia dikasih apapun itu masih dimakan, maka dianggap dia belum makan karena syahwat. Jadi bukan makan karena lapar, tapi memang belum benar. Sehingga apapun yang kalau apapun diberikan masih dimakan, maka kencingnya masih makfu, termasuk yang bukan makfu. Najis mukhafafah, najis yang ringan, yang cukup disiram saja, nggak harus diucek-ucek, apalagi direndam pakai sabun. Mungkin begitu. Tapi tetap namanya najis. Najis, tetap najis. Saya tadi keliru ngomong, makfu itu keliru. Tapi tetap najis, cuma najisnya ringan. Ya. Sama dengan darah tadi ya. Kalau darah tadi andai kata tidak dicuci, andai kata ingkrit saja boleh nggak? Kalau darah mengalir untuk berat. Yang nempel. kalau sudah mengering, tapi kalau darah kita najis mutawasito harus dicuci. Setelah dicuci kemudian masih ada bekasnya, tidak masalah. Sebagaimana tadi darah haid itu lebih berat daripada darah hewan. Ini pun ketika dicuci kemudian masih ada bekasnya, kata Nabi, yakfiki alma wala yadurruki atharuhu. Cukup kamu, air itu mencukupimu, artinya dicuci itu sudah cukup. Adapun tersisa bekasnya itu tidak masalah. Kita bukan Pak ya.
Jadi dalam pembahasan hukum seperti ini sangat luas permasalahannya, sangat mungkin akan terjadi perbedaan. Tapi yang jelas kalau apa yang kita sampaikan nanti ada yang menyelisihi dalil yang sahih, maka kita siap untuk rujuk ya. Karena memang tujuan kita belajar untuk mendapatkan yang lebih benar, lebih kuat. Tapi ketika itu memang khilaf yang muktabar, khilaf berdasarkan dalil, maka disitulah kita harus toleransi ya. Saudara kita memilih pendapat ulama yang lain, kita pilih yang lain, maka ini tidak masalah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.